Tak ada yang menyangka, seorang anak yatim miskin di pinggiran kota ternyata menyimpan rahasia besar. Dari kesabaran, doa, dan keyakinannya kepada Allah, ia digiring ke takdir yang mustahil dibayangkan, menjadi pewaris tunggal kakeknya, seorang miliarder yang terkurung puluhan tahun. Namun, apa benar warisan itu hanya tentang harta? Saksikan kisah ini hingga akhir. Dan jangan lupa beri tanda suka agar semakin banyak orang mendapatkan pelajaran berharga dari cerita penuh hikmah ini. Fajar di pesantren itu selalu datang dengan ragu, seperti langkah seseorang yang tak ingin mengganggu. Udara basah menggulung dari sawah, merayapi dinding kayu, lalu berhenti di jendela kecil asrama. Di ranjang paling dekat pintu, Fahri mengusap mata dan duduk pelan. Ia suka bangun lebih awal daripada teman-temannya. Ada jeda sunyi sebelum riuh dunia, jeda yang memberinya kesempatan menata dada. Di ruang hening itu, ia mengingat wajah ayah yang sudah lama pergi, juga suara ibunya yang menipis seperti benang, memintanya jangan berhenti berdoa. Kalau lelah, pegang sajadahmu, nak, begitu ia selalu berbisik. Dan pagi ini, Fahri memegangnya dengan erat, menyebut nama Allah, meminta kekuatan yang tak tampak tapi selalu sampai. Air sumur memantulkan langit pucat ketika ia menimba. Telapak tangannya perih karena tali yang mulai berbulu, namun rasa perih itu tidak pernah ia keluhkan. Ia menuang air ke gentong, membasuh wajah dengan gerak sederhana, lalu melangkah ke musala. Lantai semen dingin mengangkat gigil ke tulang, namun sujudnya hangat, panjang, dan rapi. Di barisan paling depan, ia menutup mata di akhir doa, membiarkan setiap kecemasan larut dalam pasrah. Tak ada yang ia keluhkan selain satu hal, rindu yang tak mungkin dibayar lunas. Rindu pada rumah yang tinggal kenangan, rindu pada panggilan, nak, yang tak lagi pulang. Usai subuh, ia membantu Ustaz Karim mengepel serambi. Kain pel peluh menyapu sisa malam. Daun yang terseret angin, setitik tanah di sudut, bekas langkah sandal anak-anak kecil yang belajar ikra sebelum tidur. Fahri, kata sang ustaz, rezeki bukan hanya yang bisa kau genggam. Ketenangan juga rezeki. Fahri mengangguk. Ketenangan baginya adalah saat ia tahu ada alasan untuk terus berdiri, meski alasan itu belum sepenuhnya ia mengerti. Pagi merambat menjadi cahaya yang lebih berani. Suara ayam dari kebun belakang bersahutan dengan bunyi panci di dapur. Fahri membantu Bu Yayah menanak nasi, meracik sayur bening, dan mengiris tempe. Jangan terlalu tipis, nanti cepat habis, gurau beliau. Fahri tersenyum, menahan mata agar tidak tampak memerah. Di meja kayu yang penuh goresan itu, ia seperti melihat peta hidupnya. Banyak bekas, banyak retak, tapi tetap berguna jika dijaga. Jam belajar dimulai. Di kelas, Kapur menari di papan, menuliskan kalimat-kalimat yang kelak akan ia hapus, tapi maknanya tinggal. Fahri duduk di bangku tengah, menyalin ayat dan arti kata dengan tulisan yang hati-hati. Setiap kali Ustazah Latifah bertanya, ia mengangkat tangan secukupnya, tak ingin tampak menonjol, namun juga tak mau bersembunyi. Ketika pelajaran tafsir membahas makna sabar, ia menunduk, bukan karena kalah, melainkan karena merasa dikenal. Sabar, kata Ustazah, bukan berhenti bergerak. Sabar adalah melangkah tepat meski jalan gelap. Kata-kata itu mengendap dalam dirinya, seperti air yang memilih tanah paling kering untuk menyerap. Istirahat. Anak-anak berlarian mengejar bayang-bayang sendiri. Fahri duduk di tangga musala, membagi dua bekal tempenya. Separuh ia simpan untuk sore, separuh lagi ia berikan pada Rudi, adik kelas yang sering lupa membawa makan. Besok gantian aku yang bagi, janji Rudi. Tak usah berjanji, jawab Fahri lembut, cukup belajar sungguh-sungguh. Rudi mengangguk, menahan senyum, lalu berlari lagi. Ada kebahagiaan ganjil yang timbul ketika melihat orang lain kenyang. Kebahagiaan itu kecil, namun cukup untuk menutup lubang-lubang pada hatinya. Siang merunduk dengan panas yang malas. Fahri mencuci sajadah-sajadah kecil, menjemurnya berbaris di tali, seperti bendera dari negeri doa. Angin membawa bau sabun dan daun jambu. Sesekali ia menoleh ke gerbang pesantren. Pintu besi yang catnya mengelupas, menampakkan warna karat serupa luka lama. Setiap orang yang melintas di luar gerbang selalu membuatnya berharap dan tidak berharap sekaligus, karena ia belajar bahwa yang datang tak selalu tinggal, dan yang tinggal tak selalu datang dari pintu depan. Menjelang asar, Fahri membaca kitab kecil warisan Ustaz Karim tentang adab menuntut ilmu. Halaman-halamannya menguning di tepi, tetapi isinya tajam. Ia membacanya pelan, mengeja makna, menandai kalimat yang mengguncang dada.
bahwa ilmu sejati akan mencari pemiliknya, sebagaimana nasib mencari alamatnya sendiri. Ia menutup kitab itu, menatap hujan tipis yang tiba-tiba jatuh, seperti kabar yang susah ditebak. Di kejauhan, perbukitan terselubung kelabu, dan suara adzan menyatu dengan suara rintik. Ia bangkit, mengambil air wudhu yang dinginnya seperti mengingatkan bahwa tubuh punya batas, tetapi hati bisa belajar memperluasnya. Sore, ia membantu menata rak buku perpustakaan kecil. Sampul-sampul lusuh menyimpan dunia-dunia yang belum ia jelajahi, mulai dari kisah pedagang jujur hingga panduan merawat kebun. Pada sebuah buku yang sampulnya hampir copot, ia menemukan selembar kertas bekas kwitansi dengan catatan tangan asing. Jangan takut keasingan, yang asing seringkali adalah pintu. Ia tersenyum, entah milik siapa tulisan itu, namun kalimatnya terasa seperti pesan yang dikirimkan tepat kepadanya. Menjelang maghrib, langit menggelap dengan warna ungu yang berat. Anak-anak kembali ke musala. Fahri menyalakan lampu-lampu kecil, memeriksa barisan sajadah, menegakkan kembali kitab yang miring. Di jeda yang sunyi, ia kembali duduk dan memeluk sepi. Ia menuturkan doa yang tak pernah berubah, agar hatinya tidak gampang retak, agar langkahnya diluruskan, agar ia diberi kesempatan menjadi berguna, sekecil apapun itu. Ia menyebut nama Allah dengan suara yang nyaris tak terdengar, seperti rahasia yang hanya ingin didengar oleh pemiliknya. Azan bergema. Ia berdiri, menahan napas sebentar, lalu melangkah. Dalam takbir, ia melepaskan beban yang tak semestinya ia panggul sendiri. Setiap rukuk adalah cara untuk berhenti melawan hal yang tak bisa ia ubah. Setiap sujud adalah cara untuk meminta kekuatan mengubah hal yang bisa ia ubah. Di titik paling rendah, ia selalu mendengar jawab yang tidak berupa kalimat, melainkan kelegaan yang datang tanpa tanda. Ia tak tahu seperti apa masa depannya. Namun pada detik itu ia yakin satu hal, ia tidak sendirian. Usai salat, angin malam menyelinap dari sela pintu. Fahri membereskan sajadah, meniup pelita yang nyaris habis, lalu menarik nafas panjang. Suara cengkerik mulai ramai, bercampur langkah-langkah santri yang menuju asrama. Dengan gerak otomatis, ia memeriksa kunci gudang dan menutup jendela perpustakaan. Di depan gerbang, bayangan pohon menoreh tanah seperti tulisan yang belum selesai. Fahri berdiri sejenak, membiarkan gelap memeluknya, lalu mengusap dada, bukan untuk menahan sakit, melainkan untuk menenangkan sesuatu yang tiba-tiba bergetar tanpa alasan jelas. Malam telah menutup halaman pesantren ketika langkah laki-laki itu melewati gerbang. Lampu neon di serambi memantulkan cahaya pucat pada wajahnya. Bersih, rapi, namun letih, seperti seseorang yang menempuh perjalanan panjang tanpa menoleh. Jas abu-abu yang dipakainya sedikit lembab tersentuh sisa hujan. Di tangan kirinya ia membawa map tebal dengan sudut mengilap, sementara tangan kanannya memegang payung lipat yang belum sempat dikeringkan. Assalamualaikum. Suaranya tenang tapi menembus ruang, membuat beberapa santri menoleh. Fahri, yang berdiri di balik tirai musala, membalas salam dalam hati, lidahnya seolah tertahan oleh sesuatu yang tanpa nama. Ustaz Karim melangkah maju, menyilakan tamu masuk ruang tamu kecil di samping perpustakaan. Kursi rotan berderit pelan saat diduduki. Bau kopi hitam menyusul dari dapur, hangat namun ikut gugup. Nama saya Arman Surya, kata lelaki itu, membuka map dengan gerak yang terlatih. Saya pengacara. Maaf datang malam-malam. Ada perkara penting yang perlu disampaikan. Khususnya kepada Fahri. Ia menoleh. Matanya menemukan Fahri seperti panah yang sudah tahu sasaran. Ruang tamu yang sempit mendadak terasa terlalu kecil untuk napas siapapun. Fahri melangkah, duduk di ujung kursi seakan takut merusak jarak aman. Dadanya mengencang, bukan karena takut pada orang di depannya, melainkan karena firasat yang menangis tanpa air mata. Nama itu, dirinya sendiri, terdengar aneh ketika diucapkan oleh mulut asing. Arman mengeluarkan beberapa lembar kertas bersegel. Ada stempel notaris, cap tinta berwarna merah marun, serta pita kecil yang menahan halaman-halaman agar tidak tercecer. Dokumen ini adalah salinan resmi surat wasiat, ucapnya, menatap bergantian ke Ustaz Karim dan Fahri. Pewarisnya seorang pengusaha besar yang menghilang dari publik sejak belasan tahun lalu. Ia berhenti sebentar, seperti memberi tempat bagi keheningan untuk menyusun kursinya sendiri. Di sini tertulis, penerima utamanya, Fahri. Kata-kata itu mendesing, seperti angin dingin yang tiba-tiba menggeser suhu ruangan. Fahri merasakan ujung jarinya dingin, telapak tangannya berkeringat, dan namanya sendiri menjadi beban paling berat di bahunya. Saya tidak mengerti. Suaranya kecil.
Saya tidak punya keluarga besar. Ayah dan ibu. Ia menelan sisa kalimat yang menggembung di tenggorokan. Arman menyandarkan punggung. Nada suaranya turun setengah tangga. Saya paham ini mengejutkan. Tugas saya hanya menyampaikan fakta-fakta. Ia menggeser selembar foto lama dari lapisan map. Seorang lelaki berusia senja, mata tajam, senyum yang tidak benar-benar sampai ke pipi. Ini almarhum ayah dari ayahmu, katanya pelan. Keluarga dari pihak ayah. Fahri meraih foto itu dengan tangan bergetar. Ada sesuatu yang akrab pada garis rahang, pada cara bibir menahan kata. Bukan kemiripan fisik yang jelas, lebih seperti gema yang memantul jauh di koridor ingatan. Dia tidak pernah melihat wajah kakek dari pihak ayah, tidak pernah mendengar cerita selain serpihan yang dilupakan. Kini serpihan itu kembali sebagai pecahan kaca yang memantulkan dirinya. Apakah ini benar? Bisik Fahri, menoleh pada Ustaz Karim seakan meminta terjemahan pada bahasa yang tidak ia kuasai. Pak Arman, kata Ustaz Karim, suaranya lembut tapi teguh, kami butuh penjelasan seterang-terangnya. Anak ini sudah kehilangan banyak, jangan ditambah kebingungan. Arman mengangguk. Ia membuka lembar berikutnya, menampilkan paragraf yang dicetak tebal. Penetapan ahli waris tunggal, daftar aset yang sebagian besar disamarkan dengan kode, dan sebuah catatan tangan di sudut bawah, kurus, miring, yang menyebut nama Fahri dengan ejaan utuh. Wasiat ini disahkan notaris 2 tahun lalu. Ada syarat-syarat administratif yang bisa diurus nanti. Yang perlu Anda ketahui malam ini, Anda tercantum, dan Anda diminta hadir ke kota untuk verifikasi. Kata, diminta hadir, menggantung seperti tangga yang tidak terlihat ujungnya. Fahri menatap meja. Permukaan kayu yang penuh goresan terasa lebih jujur daripada apapun yang baru ia dengar. Di selariuh batin, ia menyebut nama Allah dalam hati, lirih, meminta agar tidak hanyut oleh arus kabar. Bukan karena ia menolak rezeki, melainkan karena ia takut salah meletakkan makna. Kenapa saya? Pertanyaan itu akhirnya keluar, sederhana, telanjang. Arman menautkan jari-jarinya. Saya tidak punya jawaban personal. Saya hanya merujuk pada dokumen dan instruksi. Namun saya boleh menyampaikan ini, pewaris tidak selalu dipilih karena darah semata. Kadang karena keyakinan seseorang terhadap amanah. Ia memandang Fahri lebih lama, seolah mencari sesuatu di balik pupil yang bergetar. Dan, ada satu hal lagi. Fahri merasa dadanya menahan gemuruh. Apa? Arman menyorongkan amplop kecil, disegel lilin yang sudah retak. Pesan singkat, tidak banyak kata. Ustaz Karim mengisyaratkan agar Fahri yang membukanya. Tangan Fahri menyingkap kertas tipis di dalam amplop. Tulisan itu ringkas, bergigi, jika engkau membaca ini, alamatmu sudah ditemukan. Ingat pesan ibumu, jangan menolak yang baik karena takut. Datanglah dalam tenang. Ibu, kata itu meledak sunyi di kepala Fahri. Seperti ada pintu lama terbuka dan menampakkan cahaya yang pernah ia simpan rapat. Ia memejam, menahan rasa yang mengalir pelan. Sedih, syukur, gentar, semuanya berebut tempat. Ia tidak tahu bagaimana nama ibunya bisa sampai ke dalam pesan itu, tetapi ia tahu dua ibunya seringkali bergerak lebih jauh daripada langkah. Kalau saya menolak, tanya Fahri, bukan menantang, hanya ingin memahami apakah takdir bisa dinegosiasikan. Tidak ada paksaan, jawab Arman. Namun ada batas waktu. Setelah verifikasi, bila Anda berkenan, proses dilanjutkan. Bila tidak, ada konsekuensi hukum yang nanti bisa kita bicarakan. Ia berhenti, memperhalus nada. Saya tidak datang untuk mengubah hidup Anda malam ini. Saya datang untuk mengetuk. Kopi yang tadi dibiarkan mendingin kini mengeluarkan aroma getir. Fahri menyesapnya setetes, seperti ingin mengingat rasa yang nyata di tengah kabar yang kabur. Matanya berkabut, tetapi pandangannya tidak lari. Ia merasakan seluruh ruang berputar pelan, menempatkannya di tengah lingkaran yang baru. Lingkaran pertanyaan, lingkaran harapan, lingkaran kesabaran yang telah lama ia pelajari. Di dinding, jam tua berdetak. Setiap detik terdengar lebih keras dari biasanya. Seakan waktu ikut menunggu jawab. Bolehkah saya meminta 1 malam? Suara Fahri akhirnya pecah juga. Bukan karena rapuh, tetapi karena hendak jujur pada dirinya sendiri. Saya ingin salat, istiharah, menenangkan pikiran. Saya ingin memastikan saya melangkah karena benar, bukan karena bingung. Arman berdiri, menutup map dengan klik kecil yang tegas. Itu jawaban paling dewasa yang bisa saya harapkan.
Saya menginap di penginapan dekat pasar. Besok pagi saya kembali, bukan untuk memaksa, hanya untuk mendengar keputusan. Ustaz Karim mengantar Arman sampai Serambi. Hujan tipis datang lagi, seperti benang yang turun dari langit, tidak putus-putus. Fahri tetap duduk, memandang amplop yang kini terbuka, seolah dari sana keluar angin yang membawa aroma rumah yang tak pernah selesai ia definisikan. Ia menarik napas panjang. Dalam hati, ia menyebut nama Allah, jernih, memohon agar ditunjukkan jalan yang menghidupkan, bukan sekadar meramaikan. Fajar datang dengan wajah pucat, seakan langit sendiri belum sepenuhnya siap membuka mata. Fahri terbangun lebih awal dari biasanya. Malam panjang yang ia habiskan dalam istihara masih melekat di dadanya. Ia mencoba membaca tanda-tanda, namun tanda itu datang bukan sebagai jawaban bulat, melainkan sebagai ketenangan samar yang sulit ia definisikan. Ia hanya tahu, ada langkah yang harus diambil, meski ia belum paham kemana langkah itu akan membawanya. Ketika Pak Arman kembali ke pesantren pagi itu, mata Fahri tampak lebih mantap. "Saya ikut," ucapnya lirih, tapi teguh. Ustaz Karim menepuk pundaknya, memberi isyarat restu tanpa banyak kata. Dan begitu mobil sedan abu-abu itu meluncur meninggalkan gerbang, Fahri merasa tanah di bawahnya ikut bergeser. Ia menoleh ke belakang, melihat atap pesantren yang makin mengecil, seolah kehidupan lamanya sedang dilipat dan disimpan sementara. Perjalanan menuju kota besar adalah perjalanan menuju dunia yang tak pernah ia bayangkan. Jalanan lebar, gedung-gedung menjulang, papan iklan berkilau, semuanya tampak seperti mimpi yang dipaksa menjadi nyata. Fahri menempelkan kening ke jendela kaca mobil, menyaksikan kerumunan orang yang berjalan terburu-buru, wajah-wajah yang sibuk mengejar sesuatu. Ia bertanya dalam hati, apakah orang-orang ini bahagia atau sekadar dikejar waktu? Mobil berhenti di depan sebuah bangunan megah, pagar besinya tinggi, pintu gerbang otomatis membuka dengan sensor. Inilah salah satu properti yang tercantum dalam surat wasiat, jelas Arman. Rumah utama keluarga besar itu. Kata-kata, keluarga besar, membuat Fahri kaku. Kata itu asing baginya. Ia terbiasa hidup dengan lingkaran kecil. Hanya dirinya, ustaz, santri lain yang lebih mirip saudara. Kini ia didudukan pada lingkaran yang bahkan wajah-wajahnya belum ia kenal. Langkah pertama menapaki halaman rumah itu membuat tubuhnya seolah kehilangan berat. Paving blok licin oleh sisa hujan, taman luas dengan bunga terawat, kolam air mancur berdiri di tengah dengan patung marmer. Semua itu seperti potret dari buku cerita, bukan kenyataan. Di dalam rumah, suasana semakin menekan. Lampu kristal menggantung, karpet persia membentang, dan dinding penuh dengan foto keluarga yang berbingkai emas. Wajah-wajah dalam foto itu menatapnya dingin, seakan bertanya siapa dia hingga berani masuk. Fahri berdiri di ruang tamu, tangannya mengepal di sisi tubuh. "Ini bukan tempatku," bisiknya tanpa sadar. Namun Arman mendengar. "Kau salah," jawabnya lembut. "Kalau kau tercantum di wasiat, berarti memang ada tempat untukmu di sini. Pertanyaannya hanya, berani kau tempati atau tidak?" Ketika Arman membuka map lagi, Fahri duduk di sofa kulit yang terasa terlalu empuk. Nama demi nama tercantum di dokumen, namun hanya satu yang ditebalkan, Fahri. Ada daftar aset, perusahaan, tanah, rekening, dan catatan yang begitu rumit. Angka-angka besar terpampang, namun bagi Fahri, angka-angka itu tidak berarti apa-apa. Ia tidak pernah hidup dengan lebih dari beberapa lembar uang saku tiap pekan. Untuk apa semua ini? Pikirnya. Apa gunanya emas bila tangan terbiasa menggenggam tanah? Di sela kebingungannya, matanya jatuh pada sebuah figura di sudut ruangan. Foto hitam putih, kabur dimakan usia, memperlihatkan seorang lelaki muda bersama seorang perempuan berkerudung. Fahri mendekat, jemarinya menyentuh kaca figura. Wajah perempuan itu memiliki senyum yang entah kenapa mengingatkan pada ibunya. Ada sesuatu di sorot matanya, kelembutan sekaligus kekuatan, yang membuat tenggorokan Fahri tercekat. Ia ingin bertanya, tapi takut jawaban justru menambah luka. "Banyak hal yang belum kau tahu," ujar Arman, seakan membaca pikirannya. "Wasiat ini memang mengangkat namamu, tapi alasannya mungkin baru akan jelas setelah kau jalani." Fahri menunduk, menyebut nama Allah dalam hati. Ia takut dirinya goyah oleh gemerlap. Ia takut lupa pada tanah pesantren, lupa pada wajah-wajah santri kecil yang ia tinggalkan. Namun di sisi lain, ia merasa seolah sebuah tangan tak terlihat sedang mendorongnya masuk lebih jauh ke dalam rumah itu.
Seperti sebuah panggilan yang tak bisa ia tolak. Saat ia melangkah ke ruang makan yang luas, aroma kayu jati dan lilin mahal bercampur jadi satu. Kursi-kursi panjang kosong, hanya suara jarum jam dinding yang menemani. Fahri meraba sandaran kursi, merasakan dinginnya permukaan. Di benaknya, terlintas bayangan. Kursi itu dulu penuh orang, percakapan, tawa, dan mungkin juga pertengkaran. Kini semua menghilang, menyisakan ruang kosong yang seakan menunggu pengisi baru. Fahri, suara Arman memecah lamunannya. Ingat, warisan bukan hanya harta. Ia juga beban, ia juga cerita. Kau harus bersiap menerima keduanya. Fahri menatap map di meja. Kertas-kertas itu seperti lembar nasib yang dipaksa terbuka di hadapannya. Ia ingin menolak, tapi ada bisikan kecil di hati. Mungkin inilah jawaban dari doa-doa panjang di sepertiga malam. Bukan jawaban yang ia bayangkan, tapi jawaban yang diberikan Allah. Dan jawaban itu, betapapun berat, tetap harus dihadapi. Ia menarik napas panjang, lalu menatap foto hitam putih tadi sekali lagi. Dadanya masih penuh pertanyaan. Namun satu hal jelas, hidupnya tidak lagi sama sejak malam amplop itu datang. Dan kini, di tengah rumah megah ini, kebingungan tumbuh bukan sebagai musuh, melainkan sebagai pintu yang harus ia lewati. Udara rumah besar itu menyisakan aroma tua, percampuran kayu jati yang lama terkunci dan wangi obat yang samar. Fahri melangkah perlahan menyusuri lorong-lorong panjang, ditemani suara sepatunya sendiri yang bergema. Setiap pintu yang ia lewati tampak seperti menyimpan cerita, seakan hanya menunggu waktu untuk dibuka. Dari ruang tamu yang penuh figura emas, ia kini diajak Arman menuju sebuah ruang arsip, tempat dokumen-dokumen lama keluarga disimpan. Lampu kuning di langit-langit menyala redup, menyoroti rak-rak kayu tinggi dengan tumpukan map, buku catatan, dan bundelan kertas. Debu tipis menempel, mengabarkan bahwa ruangan ini jarang dimasuki. Arman mengeluarkan kunci kecil dari sakunya, membuka sebuah laci besi di pojok ruangan. Semua riwayat keluarga tersimpan di sini, katanya. Kalau kau ingin tahu siapa kakekmu sebenarnya, inilah tempatnya. Fahri menatap lembaran-lembaran yang ditaruh di meja panjang. Foto-foto hitam putih, artikel koran, laporan bisnis, semuanya membentuk mosaik tentang seorang lelaki yang dulu disegani banyak orang. Kakeknya, begitu kata dokumen itu, pernah dikenal sebagai pengusaha ulung yang merintis dari nol hingga menjadi salah satu orang terkaya di negeri ini. Namun seiring usia, namanya tiba-tiba hilang dari publik. Tidak ada berita resmi tentang kematian, tidak ada obituari. Ia lenyap, seolah ditelan bumi. Kenapa tidak ada kabar resmi? Tanya Fahri, suaranya penuh rasa curiga. Kalau benar beliau hilang, kenapa tak dicari? Arman menghela napas panjang. Menurut catatan keluarga, beliau sakit jiwa. Itulah yang diberitakan keluar. Orang-orang percaya ia mengasingkan diri. Tapi, ia berhenti, menatap Fahri. Beberapa dokumen menunjukkan sesuatu yang janggal. Fahri mendekat, meneliti selembar catatan rapat perusahaan. Tertulis di sana tanda tangan kakeknya pada tahun ketika ia kabarnya sudah hilang. Kertas itu membuat jantung Fahri berdegup lebih cepat. Bagaimana mungkin seseorang yang dianggap lenyap masih membubuhkan tanda tangan resmi? Arman mengeluarkan map lain, berisi potongan artikel lama. Judul besar terpampang, Raja Properti Menghilang, Kekaisaran Bisnis Terancam. Di bawahnya foto kakeknya, dikelilingi wajah-wajah para direktur. Beberapa nama yang kini masih muncul di dunia bisnis pernah duduk di sampingnya. Ada dugaan beliau sengaja disingkirkan, kata Arman. Namun tak pernah ada bukti. Semua yang berusaha mencari tahu, bungkam satu persatu. Fahri merasakan udara di ruangan itu menipis. Ia menatap foto-foto kakeknya, mencoba menemukan jawaban pada tatapan mata tajam yang membeku di kertas. Kalau benar begitu, ucapnya dengan suara rendah, kenapa saya yang dipilih? Saya bahkan tidak pernah bertemu beliau. Arman menatapnya dalam. Mungkin karena darah, mungkin karena doa ibumu, atau mungkin karena ada hal yang beliau percayai akan hidup di dirimu. Kata-kata itu menghantam hati Fahri. Ia teringat pada malam istiharah yang baru lewat, saat ia memohon petunjuk pada Allah agar tidak salah langkah. Hatinya gemetar, tapi bukan karena takut. Lebih karena ia sadar, jalan yang terbentang di depannya semakin jauh dari sederhana. Ia membuka satu lagi map yang tergeletak. Di dalamnya ada surat tulisan tangan, entah ditulis kapan, namun tinta hitamnya masih jelas.
Isinya bukan kontrak atau catatan bisnis, melainkan kalimat pendek. Jangan percayai siapapun yang terlalu manis dalam bicara. Kepercayaan bisa jadi jebakan. Surat itu ditandatangani dengan inisial yang sama dengan nama kakeknya. Fahri menggenggam surat itu erat. Kata-kata sederhana itu terasa seperti pesan yang menembus waktu, seakan ditulis untuk dirinya. Dadanya dipenuhi gelombang emosi, bingung, takut, tapi juga tersentuh oleh sesuatu yang sulit dijelaskan. Arman menepuk bahu Fahri. Rahasia ini belum tentu semua orang tahu. Bahkan sebagian keluarga besar mungkin tidak peduli. Tapi kalau benar kakekmu tidak menghilang melainkan dikurung, berarti ada yang sengaja menghapus jejaknya. Dan itu berarti musuhnya mungkin masih ada. Fahri terdiam lama. Ia menatap rak-rak penuh kertas, mencoba menghubungkan potongan-potongan. Semua terlalu besar untuk kepalanya yang selama ini hanya dipenuhi hafalan ayat dan doa sehari-hari. Tapi di balik kebingungan itu, ada keyakinan kecil yang tumbuh, bahwa Allah tidak menuntunnya sejauh ini hanya untuk meninggalkannya. Ia menutup mata sejenak, menarik napas panjang, lalu membuka lagi. Tatapannya kini berbeda. Masih ada ketakutan, tetapi bersanding dengan tekad. Ia tahu, sejak malam itu, hidupnya tak lagi hanya soal dirinya sendiri. Ada rahasia besar yang menunggu dibongkar, dan ia tidak bisa mundur begitu saja. Dan ketika langkahnya keluar dari ruang arsip itu, lorong panjang terasa lebih berat, seakan setiap dinding menyimpan telinga. Fahri merasakan sesuatu, bahwa rumah megah ini bukan sekadar rumah, melainkan ruang penuh rahasia yang akan menuntut keberanian lebih dari sekadar menerima wasiat. Selepas keluar dari ruang arsip, Fahri menyadari rumah itu seolah berubah wujud. Lorong yang tadi sunyi kini seperti memantulkan bisik-bisik yang tak punya sumber. Arman menerima telepon singkat lalu mohon pamit mengurus ke notaris. Ia berjanji kembali menjelang sore. Fahri tinggal bersama derit kayu, bayang lampu yang memanjang, dan firasat yang berat seperti awan. Ia menuju teras belakang untuk mencari udara. Taman tampak rapi, namun ada jejak sepatu baru di tanah basah, bukan milik Arman dan jelas bukan miliknya. Jejak itu berakhir di balik gudang kecil yang gemboknya tergantung tapi tidak terkunci. Fahri mendorong pintu perlahan, aroma karat dan oli menampar hidung. Di dalam, selain perkakas kebun, ada kardus-kardus tanpa label. Satu kardus dibiarkan sedikit terbuka. Ia menyingkapnya. Kamera pengintai portabel, kabel-kabel, dan catatan waktu tertera pada kertas kecil, tanggal-tanggal belakangan ini, dengan jam yang presisi. Detak jantungnya mengeras. Ada yang memantau rumah ini, mungkin bahkan memantau kedatangannya. Suara langkah menghentak kerikil di luar membuatnya refleks menutup kardus. Dua laki-laki bertubuh kekar melintas di tepi taman. Mereka tidak melihat Fahri, namun percakapan singkatnya cukup untuk menyalakan alarm di kepala. Anaknya sudah masuk, kata yang bersuara parau. Jangan gegabah. Tunggu perintah. Jawab satunya, lebih dingin. Fahri menahan napas. Ia menyelinap keluar dari pintu belakang gudang, memutari semak-semak, lalu masuk kembali ke rumah melalui dapur. Tangannya gemetar saat memutar keran. Ia membasuh wajah, seolah air bisa mengikis rasa gentar. Di cermin kecil di atas wastafel, tatapannya balik menemuinya, pucat, tetapi tidak lari. Ia menyebut nama Allah pelan, menambatkan hati agar tidak terseret panik. Di ruang makan, ia menemukan amplop lain terselip di bawah vas bunga. Amplop itu tanpa cap resmi, hanya tinta hitam yang menulis namanya. Saat dibuka, selembar kertas tipis terlipat dua keluar bersama sesuatu yang lebih berat, flash disk berwarna hitam. Di kertas tertulis, "Kau tidak mengenal mereka, tapi mereka menginginkan rumah ini kosong. Jangan percaya wajah yang menyebut nama keluarga sambil tersenyum." Tulisan tangan berbeda dari surat kakek di arsip, lebih kasar, terburu-buru. Entah siapa pengirimnya, namun pesannya menyatu dengan temuan di gudang seperti dua sisi mata uang yang sama. Fahri menatap flash disk itu lama. Ia tidak membawa laptop. Ruang kerja di lantai 2 mungkin menyimpan komputer, namun naik ke sana berarti melintasi koridor yang mudah terlihat. Ia memilih menunggu Arman, tetapi menunggu seringkali menjadi bentuk keberanian paling sulit, menahan diri ketika tubuh ingin berlari. Pintu depan berderit. Seorang perempuan masuk, parfum tajam mendahului langkahnya. Gaun hitam sederhana, perhiasan minim, namun caranya memandang menunjukkan kebiasaan memerintah. "Kau pasti Fahri," katanya datar. "Aku Laila, sepupu jauh dari pihak ibumu, atau mungkin tidak terlalu jauh." Senyumnya tipis,
seperti garis yang ditarik dengan penggaris. "Maaf, saya belum banyak tahu," jawab Fahri. Ia berdiri, menjaga jarak sopan. Laila menaruh kunci mobil di meja dengan bunyi klik yang disengaja. "Tak perlu tahu terlalu banyak. Kau masih muda. Warisan adalah urusan orang yang mengerti angka dan hukum. Biarkan kami yang menanganinya." Ia melirik ke vas bunga, seolah memastikan sesuatu. "Kau tinggal kembali ke pesantrenmu, tak perlu repot." Kata-kata itu menyalakan bara yang ditahan. Kalau saya menyerahkan semua tanpa paham, itu bukan amanah, itu pelarian. Suaranya getar, tapi jelas. Laila mengangkat alis. "Amanah?" Kata yang indah, apalagi di mulut anak pesantren. Tapi dunia ini berputar dengan tanda tangan dan stempel. Kau tidak siap menghadapi itu. Ia mendekat setapak. "Satu-satunya hal yang perlu kau lakukan adalah menandatangani pelepasan. Kami akan bereskan sisanya. Kau akan dapat ucapan terima kasih yang pantas." Fahri tak bergeser. Ia menahan diri untuk tidak melihat amplop dan flashdisk di saku, gerak kecil yang bisa membuka rahasia. "Saya akan menunggu pengacara. Saya tidak menandatangani apapun hari ini." Perempuan itu menyapu ruangan dengan pandangannya, berhenti di figura foto hitam putih yang kemarin lama ditatap Fahri. Orang ini mengira dunia miliknya. Gumamnya, nyaris tanpa suara. Sampai ia menghilang. Ia berbalik, senyum kembali menipis. "Baiklah, tunggul. Tapi jangan salahkan siapapun kalau kau mulai merasa rumah ini tidak suka padamu." Ia melangkah pergi tanpa menoleh. Sesaat kemudian, pintu kembali sunyi, namun ketegangan tidak ikut pergi. Fahri berdiri mematung, mendengarkan sesuatu yang tak terdengar, mungkin sisa langkah, mungkin ancaman yang menolak disebut. Ia menghembuskan napas panjang, merapikan kursi yang tidak benar-benar berantakan, seperti orang yang berusaha menata sesuatu yang tidak bisa ditata. Ponselnya bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. "Jangan buka komputer di lantai 2. Ada mata di sana." Tidak ada nama pengirim. Fahri mengangkat kepala, menatap ke tangga yang menjulur ke lantai atas. Di puncaknya, lampu koridor menyala statis, terlalu terang untuk siang yang masih muda. Ia memutuskan berpindah ke ruang baca di lantai dasar, mencari colokan tersembunyi di balik rak buku. Ia mencolokkan flash disk ke pemutar media kecil yang menempel pada televisi tua. Perangkat sederhana, cukup untuk membuka file tanpa masuk ke jaringan rumah. Layar menyalakan folder berisi rekaman video pendek. 3 klip, bertanggal 2 minggu lalu sampai 2 hari lalu. Ia menekan yang pertama. Gambar goyah menampilkan gerbang belakang, lalu 2 sosok laki-laki yang tadi ia dengar di taman. Satu menunjuk arah kamera, yang lain mengangguk. Klip kedua memperlihatkan Laila datang malam-malam, membawa berkas, berbicara dengan seseorang yang tak tampak di bingkai. Klip ketiga paling tajam. Halaman belakang, gudang terbuka, seorang lelaki berkacamata memeriksa kardus kamera. Wajahnya lama menatap ke arah lensa, seolah sadar direkam, lalu tersenyum kecil. Senyum orang yang tahu ia sedang ditonton dan sama sekali tidak peduli. Fahri menghentikan video, tengkuknya dingin. Ia mengulang bagian terakhir, memperhatikan detail latar. Ada jam dinding tua di atas pintu gudang. Jarum panjang menunjuk angka 12, jarum pendek di angka 8. Pagi, malam, klip mencatat waktu pukul 8.17. Pagi itu ada santri mengaji di pesantren, sementara rumah ini sudah sibuk dengan sesuatu yang tampak seperti persiapan. Langkah pelan mendekat dari koridor. Fahri mematikan layar, menyimpan flash disk, dan berpura-pura membaca buku. Laki-laki berkacamata dari rekaman muncul di ambang pintu, kini tanpa senyum. "Tuan muda," sapanya, nada ramah yang terasa palsu. "Saya Herman, kepala perawatan rumah. Kami mendengar Anda tiba. Jika perlu apapun, panggil saya." "Terima kasih," jawab Fahri, menandai halaman yang sebenarnya tidak ia baca. Herman melangkah ke dalam, matanya menyapu rak, dinding, televisi, colokan. Ruang ini jarang dipakai. Banyak barang lama yang mungkin mengganggu. Kami sedang memasang sistem keamanan baru agar rumah lebih nyaman. Nyaman untuk siapa? Pertanyaan Fahri meluncur sebelum ia sempat menahannya. Herman tertawa singkat. Untuk semua, tentu. Apalagi kalau kediaman ini kembali ramai. Ia berhenti tepat di samping televisi, menepuk ringan bingkainya, lalu menuju pintu. "Jangan khawatir, Tuan muda.
Di sini semua bergerak sesuai rencana. Ketika Herman pergi, Fahri baru sadar betapa keras jantungnya memukul dada. Kata, rencana, bergaung panjang, seperti gendang perang yang belum dimainkan tapi sudah menakutkan. Ia kembali menyebut nama Allah dalam hati, memohon agar tetap tenang dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Namun satu hal jelas, ia tidak sendirian, dan tidak semua yang bersamanya ingin ia bertahan. Sore merambat, membawa bayangan lebih panjang ke lantai marmer. Arman belum kembali. Pintu-pintu ditutup setengah, seolah mata rumah sengaja dipersempit. Fahri berdiri di depan figura foto kakek lagi, mencari kekuatan dari tatapan yang membeku. Di balik gelisah, ia merasakan sesuatu yang baru, keberanian yang tumbuh dari keterdesakan. Ia tidak punya gelar, tidak punya pengalaman bisnis, tapi ia punya satu hal yang sepanjang hidup tak pernah habis, keyakinan bahwa apa yang benar akan menemukan jalannya jika ia bersedia menjaga langkah. Ia mengambil wudhu di kamar mandi kecil dekat musala rumah. Air dingin mengiris letih. Di sudut musala itu ia menundukkan kepala, membiarkan ketakutan melewati dirinya seperti angin yang tidak bisa ia tangkap. Sujudnya panjang, doanya pendek namun dalam. Saat bangkit, ia merasa tidak lebih kuat, tetapi lebih jernih. Dan kejernihan itulah yang ia bawa ketika kembali ke ruang tengah, tepat ketika suara mobil berhenti di depan, suara mesin yang dikenal, diikuti ketukan yang tidak tergesa pada pintu. Fahri menoleh. Bayangan di kaca pintu memanjang. Tidak bisa ditebak apakah membawa kabar baik atau jebakan berikutnya. Rumah menahan napas, dan ia, dengan dada yang berdebar rapi, bersiap membuka. Ketukan di pintu tadi membuka sore yang lain nadanya. Arman kembali dengan wajah yang lebih tegang daripada pagi. Dasinya sedikit miring, mata memantul cemas. Kita harus membatasi gerak, katanya pelan setelah duduk. Ada nama-nama di luar yang mulai bertanya kenapa kau ada di sini. Fahri mengangguk. Ia tidak menceritakan Laila, juga Herman. Ia hanya menunjukkan jejak sepatu di taman, gudang yang terbuka, serta flash disk yang baru saja mengubah caranya memandang rumah ini. Arman mengecek cepat isi flash disk di pemutar media ruang baca, tanpa menyentuh komputer manapun. Bibirnya menipis ketika sosok berkacamata muncul di layar. Ini memberi kita arah, ucapnya. Di rumah sebesar ini, selalu ada ruang yang tidak dibuat untuk tamu. Kalimat itu menggantung, menyulut keberanian yang sudah disiapkan doa. Mereka memilih menunggu senja, ketika staf berkurang dan suara rumah menipis. Lantai berderit pelan saat Fahri dan Arman menyusuri koridor menuju sayap tua yang selama ini terkunci. Debu di sini lebih tebal, lukisan-lukisan tua tampak pudar, dan udara berbau apak, seperti lemari yang lama tidak dibuka. Arman menyorotkan senter kecil ke sudut-sudut dinding. Cahaya tipis menyapu retakan plester, menyingkap serpih cat yang mengelupas. Kunci jarang bicara, bisik Arman, tapi engsel selalu bernyanyi. Dengarkan. Di bawah tangga batu ada lemari dinding tua. Gagangnya tergusur, gemboknya baru, kontras yang mencolok. Arman mengeluarkan kumpulan kunci, mencoba satu persatu. Klik kecil memecah hening. Pintu lemari terbuka pada ruang sempit berisi rak sapu, kaleng cat, dan kain penutup furnitur. Sekilas tidak ada yang ganjil. Namun Fahri merasakan sesuatu tak pas. Lantai kayunya berbeda warna, papan bagian belakang lebih muda, seakan pernah diganti. Ia berlutut, mengetuk pelan. Bunyi kosong. Jantungnya memukul dinding dada. Arman menggeser rak, kain-kain berdebu jatuh seperti kabut. Di balik tumpukan itu tampak papan dengan 4 sekrup baru. Obeng tipis bekerja cepat. Papan terangkat, menampakkan pegangan besi tertanam rata. Arman menariknya. Lantai membuka mulut. Sebuah palka. Udara dingin naik dari bawah, membawa bau besi, lembab, dan sesuatu yang mirip obat kadaluarsa. Tangga besi turun ke gelap. Fahri menelan ludah. Ia menyebut nama Allah dalam hati, tidak untuk menepis takut, melainkan untuk memeluknya agar tidak liar. Aku turun dulu, kata Arman. Biar aku menyusul setengah anak tangga di belakang, jawab Fahri. Ia tidak ingin bersembunyi di belakang siapapun. Senter kecil membelah kegelapan. Dinding-dinding sempit dari batu bata, catnya mengelupas, menyisakan gurat waktu. Suara tetesan air berulang seperti jam dinding yang dikurung. Di dasar tangga, lorong pendek berakhir pada pintu logam dengan jendela kecil tertutup kisi. Rantai baja melilit engsel, tapi gemboknya hilang, hanya bekas lecet baru di logam. Arman mendorong pelan. Pintu merintih, terbuka tepat sejengkal,
cukup untuk menyelipkan tubuh. Ruangan di baliknya tidak luas. Ada ranjang besi, kasur tipis, meja kecil tertancap ke lantai, dan lemari besi pendek. Di dinding, garis-garis goresan membentuk hitungan hari. Kelompok-kelompok 5, rapi, disiplin, menanjak sampai memenuhi setengah dinding. Fahri mendekat, ujung jemarinya berhenti di udara. Setiap goresan seperti kuku waktu. Tenggorokannya mengering. Ini bukan ruang simpan barang. Suaranya hampir tak keluar. Ini menahan orang. Arman memeriksa meja. Laci terkunci, namun obeng tipis yang sama memaksa bibir kayu menyerah. Di dalam, ada buku catatan kecil tanpa sampul, pensil pendek, dan sebungkus obat tidur yang tanggal kadaluarsanya sudah lama lewat. Fahri membuka halaman pertama. Tulisan tangan rapi, kuat pada awalnya, lalu melemah seiring halaman. Tidak ada nama, hanya tanggal dan potongan kalimat. Jam di atas lorong dimatikan, tidak ada cahaya, hari ke, suara langkah 2 orang, berbeda berat, aku tidak gila. Kalimat terakhir di halaman belakang tercoret setengah. Jika ini dibaca, jangan percayai. Pena terputus di sana. Fahri merasakan serangan dingin di punggung. Ia menutup buku dengan telapak yang berkeringat. Ada jam di atas lorong. Ia mengulang pelan. Mereka menengadah. Di atas pintu, ada bekas bulat seperti tempat jam pernah digantung. Ingatan Fahri melompat rekaman. Jam di atas pintu gudang. Jarum menunjuk pukul 8.17. Dada Fahri sesak. Bukan karena takut semata, melainkan karena marah yang ditahan. Siapapun yang tinggal di sini, katanya, mencatat waktu agar tidak hilang. Arman membuka lemari besi pendek. Di dalamnya, selimut wol, gelas logam, dan sisa-sisa roti kering yang menjadi batu. Di lantai, dekat ranjang, ada potongan kertas kecil terjepit kaki tempat tidur. Fahri meraihnya. Tulisan tergesa, huruf-huruf meleset dari garis. Jangan biarkan mereka menamai kesunyian sebagai perawatan. Kata-kata itu memukul seperti palu. Fahri memejam. Nafasku diatur agar tidak pecah. Ia kembali menyebut Allah, meminta agar amarahnya diluruskan menjadi keberanian, bukan kebodohan. Ia tidak ingin ruangan ini menjadikan dirinya seseorang yang brutal, tetapi juga tidak ingin ruangan ini dibiarkan bicara sendirian. Tiba-tiba bunyi logam dari atas, halus tapi jelas. Seseorang menyentuh Palka. Arman memadamkan senter, menempelkan telunjuk ke bibir. Gelap menelan segalanya. Dalam gulita, napas mereka terdengar seperti suara laut yang jauh. Palka bergetar sekali, 2 kali, lalu hening lagi. Fahri merasakan detak jantungnya menghantam telinga. Ada langkah mundur, kemudian senyap yang panjang. Mereka menunggu beberapa menit yang terasa seperti jam. Arman menghidupkan senter lagi. Cahaya kecil terasa seperti anugerah. Kita tidak bisa lama-lama, katanya. Ambil yang paling penting. Fahri memasukkan buku catatan kecil ke dalam jaket, juga kertas tergesa yang menolak dilupakan. Ia menatap sekali lagi garis-garis hitung di dinding, peta hari yang dibayar dengan akal waras, lalu mundur. Naik tangga terasa lebih berat daripada turun. Setiap anak tangga seperti menuntut alasan. Di ambang Palka, mereka berhenti. Koridor sepi, namun sepi yang waspada. Arman menutup kembali lantai, mengencangkan sekrup, menata rak dan kain seperti semula. Saat lemari ditutup, rumah kembali tampak polos, topeng yang sudah dikenakan lagi. Di ruang baca, lampu kuning tampak terlalu terang. Fahri duduk, namun tubuhnya tetap seperti berdiri. Ia membuka buku catatan, menatap halaman yang kehilangan kelanjutan. Ia meminta agar kesunyian tidak dinamai perawatan. Katanya, pelan namun tajam. Arman menangguk, wajahnya keras. Kalau ruangan itu pernah terisi manusia, maka yang terjadi di rumah ini bukan tragedi pribadi, melainkan keputusan. Fahri memandang figura foto tua di dinding, sosok lelaki dengan mata yang tidak meminta belas kasihan. Kali ini tatapan itu bukan sekadar gambar. Ia terasa seperti tanya balik, berani atau tidak? Ia menarik napas panjang, membiarkannya memenuhi paru-paru. Aku tidak tahu apa yang menunggu, ucapnya lirih. Tapi aku tahu apa yang tidak boleh dibiarkan. Senja merayap jadi malam. Rintik baru mengetuk atap, memecah kesunyian yang terlalu padat. Fahri mengambil wudu di musala kecil rumah. Air dingin menyapu sisa debu ruang bawah tanah. Dalam sujud yang panjang, ia tidak meminta jalan menjadi mudah. Ia memohon agar hatinya tidak ditawar. Nama Allah terucap tanpa suara,
menambatkan tekad di tempat yang lebih dalam dari takut. Ketika ia bangkit, jam dinding di ruang tengah berdentang sekali, seolah memberi tanda yang hanya dimengerti orang yang mendengarkannya dari dekat. Fahri menutup buku catatan, memasukkannya rapi ke saku terdalam jaket. Di luar, angin menggoyang dedaunan. Di dalam, tekadnya berdiri. Ia menoleh ke koridor yang membawa ke sayap tua, lalu ke pintu depan yang memantulkan bayangannya sendiri. Rumah ini masih menyimpan lebih banyak dari yang baru terbuka. Dan langkah berikutnya, apapun wujudnya, harus dipijak dengan kepala jernih dan dada yang tetap berzikir. Di ambang hening itu, Fahri mendengar suara halus dari arah taman. Sesuatu di luar mulai bergerak lagi. Ia menahan diri untuk tidak berlari. Malam ini, ia memilih menunggu pada tempat yang bisa melihat banyak pintu. Menunggu bukan diam. Menunggu adalah menyiapkan diri ketika kebenaran mengetuk 2 kali. Fajar di pesantren itu selalu datang dengan ragu, seperti langkah seseorang yang tak ingin mengganggu. Udara basah menggulung dari sawah, merayapi dinding kayu, lalu berhenti di jendela kecil asrama. Di ranjang paling dekat pintu, Fahri mengusap mata dan duduk pelan. Ia suka bangun lebih awal daripada teman-temannya. Ada jeda sunyi sebelum riuh dunia, jeda yang memberinya kesempatan menata dada. Di ruang hening itu, ia mengingat wajah ayah yang sudah lama pergi, juga suara ibunya yang menipis seperti benang, memintanya jangan berhenti berdoa. Kalau lelah, pegang sajadahmu, nak, begitu ia selalu berbisik. Dan pagi ini, Fahri memegangnya dengan erat, menyebut nama Allah, meminta kekuatan yang tak tampak tapi selalu sampai. Air sumur memantulkan langit pucat ketika ia menimba. Telapak tangannya perih karena tali yang mulai berbulu, namun rasa perih itu tidak pernah ia keluhkan. Ia menuang air ke gentong, membasuh wajah dengan gerak sederhana, lalu melangkah ke musala. Lantai semen dingin mengangkat gigil ke tulang, namun sujudnya hangat, panjang, dan rapi. Di barisan paling depan, ia menutup mata di akhir doa, membiarkan setiap kecemasan larut dalam pasrah. Tak ada yang ia keluhkan selain satu hal, rindu yang tak mungkin dibayar lunas. Rindu pada rumah yang tinggal kenangan, rindu pada panggilan, nak, yang tak lagi pulang. Usai subuh, ia membantu Ustaz Karim mengepel serambi. Kain pel peluh menyapu sisa malam. Daun yang terseret angin, setitik tanah di sudut, bekas langkah sandal anak-anak kecil yang belajar ikra sebelum tidur. Fahri, kata sang Ustaz, rezeki bukan hanya yang bisa kau genggam. Ketenangan juga rezeki. Fahri mengangguk. Ketenangan baginya adalah saat ia tahu ada alasan untuk terus berdiri, meski alasan itu belum sepenuhnya ia mengerti. Pagi merambat menjadi cahaya yang lebih berani. Suara ayam dari kebun belakang bersahutan dengan bunyi panci di dapur. Fahri membantu Bu Yayah menanak nasi, meracik sayur bening, dan mengiris tempe. Jangan terlalu tipis, nanti cepat habis, gurau beliau. Fahri tersenyum, menahan mata agar tidak tampak memerah. Di meja kayu yang penuh goresan itu, ia seperti melihat peta hidupnya. Banyak bekas, banyak retak, tapi tetap berguna jika dijaga. Jam belajar dimulai. Di kelas, Kapur menari di papan, menuliskan kalimat-kalimat yang kelak akan ia hapus, tapi maknanya tinggal. Fahri duduk di bangku tengah, menyalin ayat dan arti kata dengan tulisan yang hati-hati. Setiap kali Ustazah Latifah bertanya, ia mengangkat tangan secukupnya, tak ingin tampak menonjol, namun juga tak mau bersembunyi. Ketika pelajaran tafsir membahas makna sabar, ia menunduk, bukan karena kalah, melainkan karena merasa dikenal. Sabar, kata Ustazah, bukan berhenti bergerak. Sabar adalah melangkah tepat meski jalan gelap. Kata-kata itu mengendap dalam dirinya, seperti air yang memilih tanah paling kering untuk menyerap. Istirahat. Anak-anak berlarian mengejar bayang-bayang sendiri. Fahri duduk di tangga musala, membagi 2 bekal tempenya. Separuh ia simpan untuk sore, separuh lagi ia berikan pada Rudi, adik kelas yang sering lupa membawa makan. Besok gantian aku yang bagi, janji Rudi. Tak usah berjanji, jawab Fahri lembut, cukup belajar sungguh-sungguh. Rudi mengangguk, menahan senyum, lalu berlari lagi. Ada kebahagiaan ganjil yang timbul ketika melihat orang lain kenyang. Kebahagiaan itu kecil, namun cukup untuk menutup lubang-lubang pada hatinya. Siang merunduk dengan panas yang malas. Fahri mencuci sajadah-sajadah kecil, menjemurnya berbaris di tali, seperti bendera dari negeri doa. Angin membawa bau sabun dan daun jambu. Sesekali ia menoleh ke gerbang pesantren. Pintu besi yang catnya mengelupas, menampakkan warna karat serupa luka lama.
Setiap orang yang melintas di luar gerbang selalu membuatnya berharap dan tidak berharap sekaligus, karena ia belajar bahwa yang datang tak selalu tinggal, dan yang tinggal tak selalu datang dari pintu depan. Menjelang asar, Fahri membaca kitab kecil warisan Ustaz Karim tentang adab menuntut ilmu. Halaman-halamannya menguning di tepi, tetapi isinya tajam. Ia membacanya pelan, mengejam makna, menandai kalimat yang mengguncang dada, bahwa ilmu sejati akan mencari pemiliknya, sebagaimana nasib mencari alamatnya sendiri. Ia menutup kitab itu, menatap hujan tipis yang tiba-tiba jatuh, seperti kabar yang susah ditebak. Di kejauhan, perbukitan terselubung kelabu, dan suara adzan menyatu dengan suara rintik. Ia bangkit, mengambil air wudhu yang dinginnya seperti mengingatkan bahwa tubuh punya batas, tetapi hati bisa belajar memperluasnya. Sore, ia membantu menata rak buku perpustakaan kecil. Sampul-sampul lusuh menyimpan dunia-dunia yang belum ia jelajahi, mulai dari kisah pedagang jujur hingga panduan merawat kebun. Pada sebuah buku yang sampulnya hampir copot, ia menemukan selembar kertas bekas kwitansi dengan catatan tangan asing. Jangan takut keasingan, yang asing seringkali adalah pintu. Ia tersenyum, entah milik siapa tulisan itu, namun kalimatnya terasa seperti pesan yang dikirimkan tepat kepadanya. Menjelang maghrib, langit menggelap dengan warna ungu yang berat. Anak-anak kembali ke musala. Fahri menyalakan lampu-lampu kecil, memeriksa barisan sajadah, menegakkan kembali kitab yang miring. Di jeda yang sunyi, ia kembali duduk dan memeluk sepi. Ia menuturkan doa yang tak pernah berubah, agar hatinya tidak gampang retak, agar langkahnya diluruskan, agar ia diberi kesempatan menjadi berguna, sekecil apapun itu. Ia menyebut nama Allah dengan suara yang nyaris tak terdengar, seperti rahasia yang hanya ingin didengar oleh pemiliknya. Azan bergema. Ia berdiri, menahan napas sebentar, lalu melangkah. Dalam takbir, ia melepaskan beban yang tak semestinya ia panggul sendiri. Setiap rukuk adalah cara untuk berhenti melawan hal yang tak bisa ia ubah. Setiap sujud adalah cara untuk meminta kekuatan mengubah hal yang bisa ia ubah. Di titik paling rendah, ia selalu mendengar jawab yang tidak berupa kalimat, melainkan kelegaan yang datang tanpa tanda. Ia tak tahu seperti apa masa depannya. Namun pada detik itu ia yakin satu hal, ia tidak sendirian. Usai salat, angin malam menyelinap dari sela pintu. Fahri membereskan sajadah, meniup pelita yang nyaris habis, lalu menarik nafas panjang. Suara cengkerik mulai ramai, bercampur langkah-langkah santri yang menuju asrama. Dengan gerak otomatis, ia memeriksa kunci gudang dan menutup jendela perpustakaan. Di depan gerbang, bayangan pohon menoreh tanah seperti tulisan yang belum selesai. Fahri berdiri sejenak, membiarkan gelap memeluknya, lalu mengusap dada, bukan untuk menahan sakit, melainkan untuk menenangkan sesuatu yang tiba-tiba bergetar tanpa alasan jelas. Malam merapat seperti kain tebal yang menutup panggung. Fahri masih duduk di ruang baca, menunggu pada tempat yang bisa melihat banyak pintu, seperti tekadnya tadi. Detak jam menetes pelan. Dari taman, suara gerimis merayap, memantulkan kilau kecil di kaca jendela. Arman berdiri di dekat tirai, memperhatikan halaman belakang yang gelap. Kalau mereka bergerak, bisiknya, mereka tidak akan memakai pintu depan. Sebuah ketukan sangat pelan datang dari arah samping, bukan dari pintu utama, melainkan dari panel kayu yang selama ini dianggap dinding utuh. 2 ketukan, jeda, 1 ketukan. Sandi yang seakan hanya dimengerti oleh mereka yang menunggu. Arman dan Fahri saling berpandangan. Arman menggeser lukisan kecil bergambar perahu. Di baliknya, tampak tonjolan besi kecil. Fahri menekan. Panel membuka setengah, menyingkap lorong sempit seukuran 1 orang. Udara di dalamnya dingin, berbau kapur dan kain lembab. Seorang perempuan paruh baya muncul. Wajahnya pucat namun mata tajam. Ia menaruh telunjuk di bibir. "Saya Sari," katanya nyaris berbisik. "Dulu perawat rumah ini. Tidak banyak waktu. Ikut saya." Tatapannya singkat pada Arman, lalu tertambat ke Fahri, seolah memastikan bahwa anak yang ditunggu memang sudah sampai. Lorong itu melingkari dinding dalam, naik 1 putaran tangga kayu yang berderit ditahan. Di setiap belokan ada lampu kecil yang ditutup kain. Suara rumah di luar lorong terdengar seperti mimpi yang jauh. Fahri menyebut nama Allah dalam hati, bukan untuk menepis takut, tetapi agar setiap langkah tetap jernih. Sari berhenti di depan pintu sempit dengan kunci model kuno. "Dia di sini," bisiknya. "Tolong tenang." Pintu terbuka. Ruangan yang mereka masuki bukan seperti sel bawah tanah yang tadi siang ditemukan.
Ini kamar yang nyaris tidak disebut kamar. Jendela tertutup papan dari dalam, tirai berat menggantung tanpa gunanya, meja kecil dengan kendi air setengah penuh, ranjang besi dengan selimut kelabu. Di atas ranjang, seorang lelaki renta bersandar setengah duduk. Rambutnya memutih, kulitnya tipis, namun matanya, Allah, mata itu, masih menyimpan bara yang tidak dipadamkan umur. Fahri berhenti di ambang, udara tercekat. Bukan karena rupa, melainkan karena sebuah rasa yang datang tanpa perkenalan. Seolah ada tali yang sejak lama direntang, dan malam ini akhirnya ditarik sampai ujung. Lelaki itu menoleh pelan. Siapa? Suaranya kering namun masih utuh. Sari mendekat, merapikan selimut. Tamu, Pak. Orang yang Bapak minta bertahun-tahun dalam doa Bapak sendiri. Ia menoleh pada Fahri, memberi isyarat maju. Fahri melangkah. Lututnya ingin gemetar, tetapi ia menahan dengan menarik napas dalam-dalam. Saya, Fahri, ucapnya. Ia tidak menambahkan apapun, sebab tidak ada gelar yang pantas ia pakai malam itu. Mata lelaki itu berkilat, seperti seseorang yang sedang mencari potongan wajah dalam kabut. Fahri, ia mengulang, perlahan, seakan mengeja kenangan. Anak Nisa. Nama itu, Nisa, memukul dada Fahri. Nama ibunya yang jarang ia dengar keluar dari mulut orang lain dengan cara yang benar. Iya, bisik Fahri. Saya anak beliau. Lelaki itu menutup mata sejenak, seperti menahan ombak agar tidak menabrak pantai sekaligus. Ketika membuka lagi, cahaya di matanya berubah, lebih hangat, lebih rapuh. Kemarilah, katanya pelan. Fahri mendekat hingga jarak 1 langkah dari ranjang. Dari dekat, ia melihat garis usia yang dalam, noda obat di ujung jari, dan bekas gelang tipis di pergelangan, jejak yang ditinggalkan pengawasan. Sari mundur, memberi ruang. Arman berdiri di pintu, jadi penjaga senyap. Aku minta maaf, lelaki itu berbisik, suaranya retak tapi bernada tegas. Aku terlambat ada untuk ayahmu. Aku terlambat ada untuk ibumu. Terlalu banyak yang kusangka bisa kutangani sendiri. Ia tertawa pendek, suara yang tidak benar-benar tawa. Dan lihatlah aku sekarang. Fahri mengguncang kepala pelan. Jangan minta maaf pada saya, Pak. Saya bahkan belum berbuat apa-apa selain datang. Datang adalah perbuatan paling berani ketika semua jalan disembunyikan, jawabnya. Lalu ia mengangkat tangan, berusaha menyentuh udara di antara mereka. Fahri secara refleks menyodorkan tangannya. Sentuhan itu ringan, dingin, tetapi menyala. Darahmu menyimpan ketenangan ibumu, gumamnya. Dan caramu menatap, ayahmu punya cara yang sama. Nama ayah datang seperti angin lembut yang membuka jendela. Fahri menahan asam yang naik ke tenggorokan. Saya tahu sedikit sekali tentang ayah, katanya jujur. Saya bahkan tidak tahu tentang Anda. Mereka bilang Anda menghilang. Mereka tidak salah, lelaki itu tersenyum hambar. Terkadang orang dihilangkan bukan dengan kabar, tapi dengan versi. Versi yang disebarkan orang-orang yang mengaku menjaga. Ia mengalihkan pandang pada Sari. Berapa lama aku tertidur? Tidak tidur, Pak, jawab Sari. Dipaksa lemah. Kalimat sederhana itu jatuh seperti batu ke dalam sumur. Arman bergerak setapak. Pak, kami perlu tahu siapa yang memaksa. Tapi kami paham malam ini bukan untuk interogasi. Kami hanya ingin memastikan Bapak melihat anak ini. Lelaki itu mengangguk lambat. Aku selalu percaya doa tidak berjalan sendirian. Doa membawa kaki. Ia menoleh lagi pada Fahri. Aku menulis namamu dalam wasiat bukan untuk menaruh beban, tapi untuk menaruh pintu. Kita tidak memilih keluarga yang mengkhianati, tapi kita bisa memilih siapa yang memegang kunci setelahnya. Fahri merasakan sesuatu yang hangat mengalir di mata, tidak meledak, hanya penuh. Ia menunduk sekejap, menyebut nama Allah tanpa suara agar rasa haru tidak berubah menjadi lemah yang keliru. Pak, katanya, saya tidak mengerti apa-apa soal angka dan hukum. Tapi saya mengerti satu hal, kalau ada yang salah, tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri. Lelaki itu menatapnya lama, memeriksa kata-kata yang lahir jujur. Dulu aku menunda banyak hal, termasuk meminta maaf pada Nisa, ucapnya lirih. Kalau saja aku lebih cepat, kalimatnya putus. Ia menarik napas yang terdengar kasar. Aku tidak ingin menunda lagi. Sari menuangkan air ke gelas, membantu lelaki itu minum. Tangan yang memegang gelas bergetar, namun kepala tetap tegak.
Setelah menelan, ia menatap Arman. Kau pengacara yang tidak mengabdi pada siapapun selain kalimat, katanya datar. Aku mengabdi pada apa yang bisa dipertanggungjawabkan. Arman membalas tenang. Dan malam ini, yang perlu dipertanggungjawabkan pertama-tama adalah keselamatan Bapak. Kau benar, lelaki itu mengangguk. Namun keselamatan tanpa kebenaran hanya perpanjangan penjara. Ia menoleh pada Fahri lagi. Kau akan mendengar banyak suara besok-besok, suara yang memujimu, yang merendahkanmu, yang menyuruhmu pulang, yang mengusirmu, yang menawarkan jalan pintas. Ingat pesan ibumu, jangan menolak yang baik karena takut, tapi juga jangan menerima yang indah kalau hatimu mengabarkan busuk. Fahri menyimpan kalimat itu di tempat yang paling ia percaya. Saya akan ingat, katanya. Hening turun, bukan kosong, tetapi padat dengan rasa yang baru. Di luar, gerimis merata. Di dalam, jam kecil di meja berdetak lambat, menyusun momen menjadi sesuatu yang bisa diingat. Sari merapikan bantal, membetulkan selimut, lalu berbisik pada Fahri. Beliau sering menanyakan namamu ketika malam panjang. Sekarang malamnya lebih pendek. Fahri memandang lelaki renta itu, seseorang yang dunia menyebutnya raja, sementara ruangan kecil ini memanggilnya tawanan. Ia mendekat setapak lagi, menempatkan telapak tangan di atas selimut, tepat di sisi pergelangan yang tadi tampak bekas gelang. Saya di sini, ucapnya lirih. Bukan untuk menjadi pahlawan, tapi untuk tidak meninggalkan. Lelaki itu memejam, wajahnya melembut. Terima kasih sudah datang, Nak. Suaranya hampir tak terdengar, tapi kata, Nak, itu menembus seperti cahaya pertama setelah malam yang lama. Arman meletakkan tangan di bahu Fahri, singkat, tanpa kata. Sari memberi isyarat waktu. Kita harus kembali lewat lorong, katanya. Pagi akan membuat rumah lebih banyak mata. Fahri menatap sekali lagi, berusaha menyimpan tiap garis wajah yang tak pernah ia kenal namun kini terasa seperti halaman yang seharusnya sudah lama dibaca. Ia menunduk sedikit, bukan sujud, bukan pula hormat kosong, melainkan gerak kecil yang memelihara adab. Dalam hati, ia kembali menyebut nama Allah, memohon agar pertemuan ini tidak hanya menjadi pelipur, tapi menjadi pembuka jalan yang benar. Mereka mundur perlahan. Sari menutup pintu lembut, kunci berputar tanpa bunyi. Lorong kembali memakan langkah mereka. Lampu-lampu kecil berdenyut seperti bintang yang sengaja dirahasiakan. Saat panel kayu ditutup dari dalam ruang baca, dunia rumah kembali seolah tak berubah. Namun di dada Fahri, ada sesuatu yang bergeser permanen. Tempat kosong yang selama ini ia bawa tak lagi kosong. Ia berdiri di tengah ruangan, mendengarkan jam dinding menumbuk detik. Arman menatapnya, bertanya tanpa suara apakah ia baik-baik saja. Fahri mengangguk. Walau baik-baik saja, malam itu bukan berarti tenang, melainkan siap menanggung getar. Di luar, gerimis reda. Di dalam, kata, kemarilah, yang tadi diucapkan lelaki itu terus memantul, menjadi kompas yang tiba-tiba punya utara. Malam masih panjang, tetapi kini panjangnya tidak menakutkan. Panjang itu seperti jalan yang tahu betul hendak menuju mana. Fahri duduk, merapatkan jaket, dan menutup mata sejenak. Ia tidak memikirkan esok. Ia hanya memeluk momen ini erat-erat, agar ketika Fajar membuka tirai, ia tahu apa yang harus dijaga. Sebuah pertemuan yang menyambung darah, sebuah panggilan yang menukar sunyi menjadi makna. Fajar merayap pelan, menukar hitam menjadi abu-abu yang lembut. Rumah itu bernapas panjang seperti seseorang yang baru saja bangun dari mimpi buruk. Fahri tidak tidur. Ia hanya memejamkan mata untuk menenangkan arus di kepalanya. Pertemuan malam tadi masih membekas. Suara renta yang memanggilnya, Nak, kilat di mata yang menolak padam, dan kata-kata yang menuntut keberanian lebih dari sekadar hadir. Saat azan subuh dari masjid kecil di ujung jalan datang seperti seruan yang dikenalnya seumur hidup, Fahri berdiri. Air wudu menyapu letih, dan dalam sujudnya ia berbisik memohon satu hal, hati yang tidak ditawar, langkah yang tidak curang, dan keberanian untuk memilih yang benar meski pahit. Nama Allah ia sebut lirih, merapatkan tekad pada tempat yang paling dalam. Usai salat, panel kayu di ruang baca kembali berbisik. Sari muncul, wajahnya tegang tapi mata lega melihat Fahri. Beliau ingin bertemu lagi. Sekarang, sebelum rumah ramai. Arman ikut berdiri, dasinya rapi namun sorotnya waspada. Mereka memasuki lorong sempit yang dinginnya seperti menyimpan napas berpuluh tahun. Di kamar yang remang, lelaki tua itu menunggu, duduk tegak, selimut kelabu rapi hingga dada.
Wajahnya tampak lebih terang meski listrik belum benar-benar menyala sempurna. Aku minta kau mendengar tanpa memotong, ucapnya. Suaranya retak, tetapi setiap kata sampai. Ada dua jalan yang mereka tawarkan padaku, dan sekarang, pada dirimu. Yang pertama, semua aset cair, perusahaan pindah nama, engkau tercatat sebagai pewaris. Syaratnya sederhana, jangan pernah mengangkat perkara, perawatan, ini keluar. Diam, jaga citra, biarkan situasi tetap seperti ini. Mereka berjanji akan menjagaku dengan lebih baik. Fahri menahan napas. Sari memalingkan wajah, menekan emosi yang menyeruak. Lelaki itu melanjutkan, jalan kedua, tolong keluarkan aku dari penjara tersantun ini. Angka akan menjadi debu, prosesnya panjang, dan kau harus siap dilukai reputasi. Kau mungkin kehilangan segalanya, kecuali dirimu. Sunyi turun. Detik jam kecil di meja seperti mengetuk kening Fahri satu persatu. Kenapa saya? Tanyanya pelan. Kenapa bukan nama besar lain yang punya alat dan uang? Kau tidak mencari keuntungan dari luka orang lain, jawabnya. Itu saja sudah mahal. Kau lahir dari sabar ibumu. Kau dibesarkan bukan oleh kemewahan, melainkan oleh doa. Aku percaya doa tidak pernah meminta kursi, tapi selalu memberi punggung. Ia tersenyum tipis. Aku ingin punggung itu ada di pihak kebenaran, bukan di pihak kenyamanan. Arman menunduk hormat. Secara hukum, kita bisa menempuh peninjauan perwalian dan mengajukan perlindungan agar Bapak dipindahkan ke tempat netral. Tapi itu menyalakan lampu. Saat lampu menyala, banyak tangan akan sibuk memadamkannya. Fahri menatap kedua tangannya sendiri. Di telapak yang biasa memegang pel dan kitab tipis itu, tiba-tiba ditempatkan pilihan yang bisa menukar hidup. Ia menutup mata sejenak, mengulang doa singkat yang tadi ia titipkan di sajadah. Jadikanku jujur meski kecil. Jangan jadikan aku besar tapi kosong. Ketika membuka mata, pandangannya sudah mantap. Pak, katanya, suara tenang namun berakar. Kalau saya menandatangani kesepakatan yang membiarkan Bapak tetap di sini, saya mungkin kaya, tapi saya tidak tidur. Keadilan tidak boleh ditukar dengan kenyamanan. Saya pilih jalan yang kedua. Sari menarik napas yang terdengar seperti orang yang baru melepas beban. Lelaki tua itu menatap lama, mata berkaca, tapi air mata tidak jatuh. Ia menyimpannya sebagai bara. Kalimatmu menuaiku, ucapnya lirih. Warisan terbesar bukan rumah dan angka, itu semua hanya alat. Warisanku adalah kerja yang belum selesai, membenarkan yang dibengkokkan. Jika suatu saat kau harus memilih antara namamu di papan dan namamu di hadapan Allah, pilihlah yang kedua. Papan akan rapuh, pandangan Allah tidak. Arman mengeluarkan map tipis. Aku menyiapkan surat kuasa terbatas. Dokumen ini tidak memindahkan harta ke siapapun. Ini hanya memberi kuasa pada Fahri untuk mengupayakan pemeriksaan kondisi Bapak dan meminta akses medis yang layak. Kita memulai dari pintu paling sempit, memastikan beliau manusia di mata sistem. Lelaki tua itu tertawa pelan, tawa yang lebih mirip helaan lega. Mulailah dari situ. Pelajaran paling sulit dalam hidupku adalah ini. Kebenaran bukan tembakan meriam, melainkan paku yang dipukul berulang-ulang pada papan yang keras. Fahri menandatangani surat itu. Saat ujung pena menoreh kertas, ia merasa seakan menandai dirinya sendiri. Ini bukan perjanjian untuk menjadi kaya, ini bayat kecil pada sesuatu yang lebih tinggi. Tangannya bergetar, bukan karena ragu, melainkan karena sadar akan beratnya konsekuensi. Kalau setelah ini saya tidak punya apa-apa, ia bertanya, setengah pada diri sendiri. Kau masih punya dirimu, jawab lelaki itu. Dan punya orang-orang yang menunggu keadilan berdiri. Itu cukup untuk memulai. Sari mengeluarkan sebuah tas kain dari bawah ranjang. Di dalamnya ada beberapa buku usang, jam saku yang berhenti di pukul 8:17, angka yang membuat Fahri merasakan getaran aneh, serta sebuah catatan kecil berisi daftar nama-nama yang pernah membantu kakeknya puluhan tahun lalu. Ini yang beliau minta kusimpan, kata Sari. Bukan untuk dijadikan senjata, tapi untuk diingat bahwa kebaikan pernah ada. Fahri memegang jam saku itu. Ia membuka penutupnya. Retak halus di kaca menyerupai peta sungai. Kenapa berhenti di jam ini? Tanyanya. Saat terakhir aku merasa bebas, jawab lelaki itu sederhana. Sejak itu, waktu dihitung oleh orang lain. Kalimat itu menekan dada Fahri seperti telapak tangan yang besar. Ia menyelipkan jam ke saku, merasakan dinginnya menempel di dada. Kalau Allah mengizinkan,
Waktu itu akan bergerak lagi, ucap Fahri. Lorong berdesis pelan ketika mereka hendak pamit. Lelaki tua itu memanggil, Fahri. Ia menoleh. Jika suatu hari kau harus memilih antara menyelamatkanku atau menyelamatkan banyak orang yang lemah karenaku, pilih banyak orang. Aku tidak ingin lagi menjadi alasan orang lain disisihkan. Fahri menelan, merasakan pahit yang mulia. Saya mengerti. Ia mendekat, menangkupkan tangan di dada, isyarat kecil yang ia kenal dari pesantren, lalu berbisik, mohon doa agar langkah saya tidak berbelok. Doa akan berjalan di depanmu, jawab lelaki itu. Kau hanya perlu menyusulnya. Ketika panel kembali tertutup dan mereka bertiga berdiri lagi di ruang baca, cahaya pagi sudah menembus tirai. Rumah mulai berisik, suara sapu di teras, panci dari dapur, telepon berdering sebentar lalu mati. Arman menatap kaca, memeriksa refleksi yang bisa menjadi mata asing. Kita mulai dari klinik terdekat untuk evaluasi independen, katanya singkat. Semua harus dicatat, semua harus berjejak. Mereka akan marah, tapi kita punya hukum dan, ia menoleh pada Fahri, punya alasan yang tidak bisa dibeli. Fahri mengangguk. Di dadanya, ketakutan tidak hilang, tetapi telah diberi tugas, menjaga kewaspadaan, bukan memimpin keputusan. Ia menyentuh saku, jam tua, daftar nama, dan selembar surat kuasa, 3 benda yang tidak mewah, namun lebih berat dari kunci-kunci emas. Di benaknya, ia melihat wajah santri kecil di pesantren, ingatan pada Ustaz Karim yang selalu berkata ketenangan juga rezeki. Hari ini, ketenangan itu akan diuji dengan cara yang baru, bukan dengan kekurangan, melainkan dengan pilihan. Ia melangkah ke jendela, membuka sedikit tirai. Pagi berdiri di luar, sederhana, tanpa trompet. Fahri menghela napas panjang. Warisan terbesar, gumamnya, adalah keberanian untuk menegakkan manusia di atas harta. Ia menyebut nama Allah dalam hati, sekali, padat, jernih, lalu menatap Arman dan Sari. Kita mulai sekarang. Langkah Fahri meninggalkan kamar kakek terasa seperti keluar dari sebuah sumur yang gelap menuju cahaya yang menyilaukan. Namun cahaya itu bukan sekadar terang, melainkan sorot mata banyak orang yang menunggu alasan untuk menilai. Pagi itu rumah besar sudah lebih ramai dari biasanya. Para staf mondar-mandir dengan gelagat canggung, telepon di ruang tamu berdering lebih sering, dan kabar kehadiran pewaris seolah sudah menyebar ke telinga yang tidak semestinya. Arman segera menghubungi pihak klinik untuk mengatur evaluasi kesehatan independen. Sari menyiapkan berkas-berkas yang bisa jadi penguat. Fahri, meski belum memahami rumitnya dunia hukum dan bisnis, merasakan bahwa setiap gerakan kecil mereka sedang diperhatikan oleh mata-mata yang tak tampak. Ia mencoba tetap tenang. Dalam hatinya ia menyebut nama Allah, meminta agar segala niatnya tidak bercampur dengan ambisi, melainkan tetap lurus pada satu tujuan, membebaskan seseorang dari penjara sunyi yang dipaksa. Siang menjelang, sebuah mobil mewah berhenti di depan gerbang. Dari dalamnya keluar Laila, sepupu jauh yang kemarin sudah menyemburkan kalimat dingin padanya. Kali ini ia tidak sendirian. 2 lelaki berjas hitam mengikutinya, membawa map tebal. Senyum Laila kaku namun menusuk. Begitu cepat kau membuat rumah ini gaduh, katanya saat bertemu Fahri di ruang tengah. Baru 1 malam di sini, kau sudah menyalakan api. Aku hanya ingin kebenaran, jawab Fahri pelan tapi teguh. Kalau benar beliau sehat, biarkan dokter independen yang menilai. Independen. Laila tertawa singkat, dingin. Kau tidak tahu permainan, nak. Kata, independen, hanyalah selimut baru bagi orang yang ingin menang sendiri. Arman berdiri di samping Fahri, tegas. Kami punya dasar hukum. Evaluasi medis tidak bisa ditolak tanpa alasan sah. Jika Anda menentang, itu justru memperlihatkan ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Lelaki berkacamata bernama Herman muncul dari koridor, kali ini membawa map berbeda. Ada catatan resmi dari tahun-tahun lalu, katanya. Tuan Besar memang sakit, dan perawatan khusus diperlukan. Kami tidak ingin kondisi beliau memburuk hanya karena emosi seorang anak muda. Kata-kata itu ditujukan pada Fahri, dengan nada meremehkan. Namun Sari melangkah maju, suara paruh bayanya bergetar namun lantang. Aku yang membersamainya selama bertahun-tahun. Kalau kalian menyebut ini perawatan, kalian tidak tahu apa arti merawat. Itu penahanan, itu penghilangan suara. Wajahnya memerah, matanya basah. Kalian bisa berbohong pada banyak orang, tapi tidak pada aku yang mengangkat gelasnya, menukar selimutnya,
mendengar doanya saat malam. Ruangan seketika membeku. Laila menoleh tajam, berusaha menekan Sari dengan pandangan. Tapi justru saat itulah Arman mengeluarkan kartu truf, rekaman dari flash disk. Ia menyalakan layar televisi. Sosok Herman muncul jelas, tersenyum pada kamera dengan kesadaran penuh. Ini, kata Arman dingin, bukti bahwa ada pemantauan ilegal, bukan perawatan. Bila perlu, ini bisa masuk ke pengadilan. Herman kehilangan warna di wajahnya. Laila berusaha mengambil kendali. Semua itu bisa direkayasa, ujarnya cepat. Video bisa dibuat siapa saja. Video bisa dibuat, balas Arman, tapi jejak di dalam rumah tidak bisa dipalsukan. Palka, ruangan di bawah tanah, catatan harian, dan jam saku yang berhenti di waktu yang sama. Semua itu nyata. Ia menatap Fahri sejenak, lalu melanjutkan, dan yang paling nyata adalah saksi hidup, Bapak sendiri. Laila tersentak. Kau tidak bisa menampilkannya sembarangan. Kenapa tidak? Fahri akhirnya bersuara, lebih lantang dari biasanya. Kenapa kalian takut kalau beliau bicara? Kalau memang sehat, biarkan beliau sendiri yang berkata. Kalau memang sakit, apa salahnya diperiksa? Atau kalian takut karena kata-katanya akan mengguncang fondasi kepura-puraan kalian? Hening menghantam ruangan. Semua mata menatap Fahri, dan untuk pertama kalinya ia tidak menunduk. Ia berdiri tegak, dada bergemuruh, tapi bukan oleh takut, oleh keyakinan. Saya anak yatim, ucapnya, suaranya bergetar tapi jelas. Saya tidak punya apa-apa selain doa dan kebenaran. Dan hari ini saya tidak akan biarkan kebenaran ditutup lagi. Sari menutup wajahnya dengan tangan, menahan tangis yang pecah. Arman mengangguk kecil, bangga. Laila melirik kanan kiri, sadar posisinya goyah. Herman menunduk, kedua tangannya meremas map seolah mencari alasan baru yang tak pernah ada. Ketika suasana menegang sampai ujung, pintu panel yang menghubungkan lorong rahasia tiba-tiba berderit. Semua kepala menoleh. Dari sana, langkah pelan terdengar. Lelaki renta itu muncul, dipapah oleh Sari yang segera berlari ke arahnya. Wajahnya lemah tapi matanya bersinar. Cukup, katanya. Suara itu, meski serak, mengguncang udara. Biarkan aku bicara sendiri. Semua terdiam. Bahkan Laila yang biasanya keras kehilangan kata. Lelaki itu memandang mereka satu persatu. Kalian menyebutku sakit? Lalu siapa yang menuliskan ratusan hitungan hari di dinding ruang sempit? Kalian bilang aku dirawat? Lalu siapa yang membelenggu waktu dengan jam yang berhenti? Aku bukan sakit. Aku disingkirkan. Dan yang berdiri di sini untuk menuntutku keluar dari sunyi adalah cucuku sendiri, anak dari Nisa, yang doanya menembus pintu yang kalian kunci. Air mata akhirnya menuruni wajah Fahri. Ia maju, memegang tangan kakeknya. Saya tidak datang membawa jawaban, katanya lirih. Saya datang hanya untuk tidak lagi membiarkan kebohongan berjalan sendiri. Arman segera bergerak, menghubungi pihak klinik agar mempercepat kedatangan dokter. Sementara itu, Laila kehilangan pijakan. Wajahnya memucat, bibirnya bergetar mencari dalih. Tapi kebenaran sudah telanjur diucapkan langsung dari mulut orang yang mereka sembunyikan. Tidak ada lagi versi yang bisa menutupi. Di ruangan itu, waktu terasa berhenti sejenak. Semua menatap lelaki renta yang akhirnya bersuara setelah bertahun-tahun bungkam. Dan di sampingnya, Fahri berdiri, bukan sebagai pewaris yang mengejar harta, tapi sebagai saksi hidup bahwa doa, sabar, dan keberanian bisa menyingkap tabir yang selama ini dianggap tak tergoyahkan. Dalam hati, ia kembali menyebut nama Allah. Kali ini bukan untuk meminta, melainkan untuk bersyukur, bahwa kebenaran, meski lama terkubur, selalu menemukan jalan keluar. Hening setelah pengakuan sang kakek terasa seperti petir yang sudah jatuh, meninggalkan udara penuh listrik. Semua orang di ruangan itu terpaku. Laila kehilangan nada congkaknya, Herman terjebak dalam diam yang gelisah, dan para staf yang tadinya mondar-mandir memilih menunduk, pura-pura sibuk dengan apapun selain kenyataan. Fahri menggenggam tangan kakeknya erat, merasakan kulit rapuh itu tapi juga kekuatan yang masih berdenyut di baliknya. Ia tahu, tidak ada lagi jalan mundur. Dokter independen akhirnya datang menjelang sore, menembus riuh rumah yang mulai penuh bisikan. Pemeriksaan berlangsung di kamar depan, bukan di ruang rahasia. Semua dilakukan terang-terangan. Hasil awal menampar telinga setiap orang. Sang kakek sehat secara mental. Tubuhnya lemah karena terlalu lama dikurung,
tapi pikirannya masih jernih. Ini bukan pasien sakit jiwa, tegas dokter. Ini korban penahanan. Kata korban itu memecahkan kebohongan yang bertahun-tahun dipelihara. Laila berusaha membantah, menyebut rekayasa, menyebut tuduhan, tapi suaranya tak lagi berakar. Bukti catatan harian, flash disk, jam saku, semua berbicara. Kebenaran bukan lagi sekadar klaim. Ia berdiri dengan kaki sendiri. Malam turun, membawa udara dingin. Kakek duduk di kursi ruang utama, kali ini tidak lagi sembunyi. Arman menyiapkan pernyataan resmi yang akan segera disebar ke media. Fahri duduk di sampingnya, masih tak percaya bahwa semua ini terjadi begitu cepat. Kau sudah memilih jalan yang paling sulit, kata Arman padanya, tapi justru itulah jalan yang benar. Sang kakek menoleh, menatap Fahri dengan mata yang lembut tapi tegas. Fahri, ucapnya, kau kira warisan yang kutinggalkan padamu hanya rumah, tanah, dan perusahaan. Ia tersenyum pahit. Harta itu bisa lenyap, bisa diperebutkan, bisa dikutuk. Warisan yang sejati bukan itu. Warisan sejati adalah amanah. Fahri menelan ludah, bingung. Amanah apa, Pak? Kakek menyandarkan tubuh, menarik napas panjang seakan mencari kekuatan terakhir untuk mengucapkannya. Puluhan tahun lalu aku membangun bukan hanya gedung-gedung dan perusahaan. Aku mendirikan sekolah, pesantren, panti asuhan, rumah sakit kecil. Semuanya kujalankan diam-diam, agar tidak dirusak tangan tamak. Setelah aku disingkirkan, tempat-tempat itu hampir padam karena tak ada yang mengurus. Itu yang sesungguhnya ingin kuserahkan padamu. Hidup ribuan anak yatim, pendidikan ratusan santri, harapan orang-orang yang tidak punya siapa-siapa. Itulah warisan terbesar. Ruangan itu membeku lagi, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena getaran yang merambat dari kata-kata itu. Fahri merasakan matanya panas. Selama ini ia sendiri adalah anak yatim, tumbuh dalam kesederhanaan, hanya ditemani doa dan kerja keras. Kini Allah mengembalikan jalan itu kepadanya dalam bentuk yang jauh lebih luas. Ia bukan hanya penerima, ia diminta menjadi penjaga bagi ribuan jiwa yang bernasib serupa dengannya. Air mata jatuh tanpa bisa dicegah. Ia memeluk tangan kakeknya. Pak, saya tidak tahu bagaimana mengurus semua itu. Saya hanya anak pesantren, tidak pernah belajar bisnis, tidak pernah memimpin apapun. Justru itu yang membuatku memilihmu, jawab kakek, suaranya gemetar tapi yakin. Yang pernah lapar akan tahu arti memberi makan. Yang pernah merasa sepi akan tahu arti menemani. Kau tidak perlu jadi orang paling pintar. Kau hanya perlu jadi orang yang tidak menjual amanah. Selebihnya, kau akan dibimbing. Fahri menunduk, sujud di lantai marmer yang dingin. Sujud bukan karena dipuja, tapi karena merasa kecil di hadapan amanah yang terlalu besar. Dalam hati ia menyebut nama Allah, kali ini dengan suara yang penuh getar syukur dan takut sekaligus. Syukur karena diberi jalan yang mulia, takut karena bisa saja ia tergelincir jika tidak menjaga hati. Kakek mengangkat tangannya, mendoakan. Ya Allah, lindungi cucuku ini. Jangan biarkan dia tumbang oleh harta. Jangan biarkan dia buta oleh pujian. Jadikan dia mata bagi yang buta, telinga bagi yang tuli, tangan bagi yang lemah, dan hati bagi yang yatim. Suara doa itu menyelimuti ruangan, membuat bahkan orang-orang yang tadinya musuh pun menunduk, entah karena malu atau karena ikut tersentuh. Ketika doa selesai, Fahri duduk kembali, matanya basah tapi tekadnya mulai menyala. Ia tahu jalan ke depan akan panjang, penuh jebakan, mungkin penuh luka. Namun ia juga tahu, jalan itu bukan lagi tentang dirinya. Ini jalan yang menghubungkan doa-doa anak-anak yatim, semangat para guru, harapan orang-orang miskin yang menunggu pertolongan. Itulah yang harus ia jaga. Di luar rumah, malam semakin dalam. Namun di dalam dada Fahri, ada cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh siapapun. Cahaya itu bukan berasal dari lampu kristal, bukan dari gemerlap harta, melainkan dari keyakinan bahwa amanah lebih berharga daripada warisan emas. Dan pada malam itu, ia menerima warisan terbesar, bukan sebagai pewaris harta, tapi sebagai pewaris perjuangan. Ketika semua orang beranjak, Fahri masih duduk menatap jendela. Bayangan dirinya sendiri terpantul di kaca. Seorang anak yatim yang dulu tak punya apa-apa, kini dipanggil untuk menjaga banyak hal. Ia menghela napas panjang, lalu berbisik pada dirinya sendiri, "Aku tidak boleh takut, karena kalau aku takut, ribuan orang akan kehilangan harapan." Di langit malam,
Awan tipis membuka sedikit jalan bagi Bintang. Fahri menatapnya, merasakan seolah doa-doa ibunya dulu kini turun bersamanya. Ia merapatkan jaket, berdiri, lalu menutup tirai. Fajar belum datang, tapi ia tahu, hari baru sudah menunggu, dan ia tidak lagi berjalan sendirian. Ia membawa doa, ia membawa amanah, ia membawa warisan terbesar yang tidak bisa dibeli siapapun. Dan di ujung keheningan itu, Fahri berjanji dalam hati, ia akan menjaga warisan ini sampai langkah terakhirnya, demi Allah yang sudah menuntunnya sejauh ini.